Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita di dalam pembelajaran firman-Nya kali ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini, Sabtu, 10 April 2021, kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-34 dan 74 sampai 75. Matius pasal yang ke-26 ayat 34 dan 74 sampai 75. Judulnya adalah Petrus dan ayam jantan. Petrus dan ayam jantan. Apakah ada kaitannya? Kalau kita membaca Alkitab, tentu kita akan menjawab ada. Karena kita dijelaskan di ayat-ayat yang kita pelajari, khususnya hari ini, itu tentang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus dan dikaitkan dengan ayam yang berkokok. Mari kita baca terlebih dahulu ayatnya. Di dalam Matius 26 ayat 34 terlebih dahulu. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kemudian kita lihat ayat yang ke-74 dan 75. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata ayam di dalam Matius 26 ayat 34 maupun ayat 74 dan 75, juga di dalam Markus pasal 14 ayat 30, 68, 72, atau Lukas pasal 22 ayat 34, 60, 61, dan Yohanes pasal 13 ayat 38 dan pasal 18 ayat 27 diterjemahkan dari kata Yunani alektor. Alektor. Di dalam Alkitab King James Version itu diterjemahkan cock, yang artinya ayam jantan. Sedangkan di dalam Enhanced Strong Lexicon diartikan cock, male of any bird, dan rooster. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayam sudah dikenal oleh orang Yunani dan Romawi. Karena ayam ini tidak disebutkan di dalam perjanjian lama, kecuali di dalam Amsal 30 ayat 31 yang disebut ayam jantan, di mana Alkitab King James Version tidak diterjemahkan cock, tetapi diterjemahkan greyhounds. Dan tidak ada monumen-monumen di Mesir, maka kemungkinan besar ayam datang ke Yudea bersama dengan orang-orang Romawi yang memang sangat gemar terhadap binatang dari kelompok unggas, terutama ayam, baik untuk dikonsumsi maupun dijadikan binatang petarung. Jadi karena tidak ada monumen yang menjelaskan tentang ayam di Mesir,
Dan itu jelas menyulitkan kita kalau kita mengatakan bahwa ayam sudah ada atau sudah dibawa oleh orang-orang dari Mesir. Tetapi itu ya sulit untuk dipercaya. Nah, kemungkinan besar memang orang Romawi yang memang suka dengan binatang kelompok unggas, khususnya ayam. Karena bisa dikonsumsi juga bisa dijadikan binatang petarung. Ayam jantan adalah unggas yang suka bertengger, ya, suka bertengger. Bahkan kalau siang itu suka bertengger di tempat yang cukup tinggi, cukup tinggi. Ayam jantan itu poligami, ya, jadi jangan ditiru. Ayam jantan itu poligami. Tetapi dia tidak bisa melindungi beberapa sarang dari betina-betinanya kan ya. Tidak bisa. Jadi dia akan melindungi secara umum aja di satu tempat di mana sarang dari betina-betinanya itu ada. Nah, dia kadang juga membunyikan tanda atau alarm ya bagi kita. Jikalau ada pemangsa yang datang. Bapak Ibu, dia ayam jantan ini ya petarung. Jadi kalau ada ayam jantan yang lain yang ingin mendekati sarang-sarang dari betinanya, dia akan habis-habisan melawannya supaya jantan yang lain tidak sampai masuk ke sarang-sarang betina-betinanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayam jantan itu belajar berkokok itu pada usia 4 bulan. Jadi usia 4 bulan dia sudah mulai belajar berkokok. Ayam jantan digunakan oleh orang Kristen sebagai simbol, yaitu menjadi pengingat untuk berjaga-jaga. Bapak Ibu, kalau kita lihat di foto yang saya pampang di sini, itu ada namanya gereja ayam berkokok, ya. Gereja ayam berkokok, ya. Kemudian ada patung, lihat ya, ada patung di mana ada Petrus dan 3 orang yang lain. Nah, 3 orang yang lain ini yang bertanya kepada Petrus dan kemudian Petrus menyangkalnya. Jadi bangunan itu dibuat untuk mengingatkan kita akan terjadinya peristiwa penyangkalan Petrus terhadap diri Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada ayat yang kita pelajari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kepada Petrus Yesus berkata dengan jelas bahwa Petrus akan menyangkal dia sebelum ayam berkokok. Sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Markus itu menuliskan sedikit berbeda dengan Matius, Lukas, dan Yohanes. Markus menambahi dengan kata-kata 2 kali. Demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, ya, 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tentu saja ini bukan merupakan sebuah kontradiksi. Seakan-akan Markus kontradiksi dengan Matius, Lukas, dan Yohanes. Tidak. Matius, Lukas, dan Yohanes itu tidak menekankan berapa kalinya ayam berkokok, tetapi menekankan ayam berkokok saja. Sedang Markus itu menulis lebih rinci, yaitu dengan mencantumkan jumlahnya ayam itu berkokok. Jadi tidak ada kontradiksi di sana. Hanya yang satu lebih rinci, yang lainnya tidak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, seorang teolog bernama Eric Lyons Emin menjelaskan demikian. Pada abad pertama,
ayam jantan biasa berkokok setidaknya 2 kali pada malam hari. Perhatikan ya, ayam jantan berkokok setidaknya 2 kali pada malam hari. Ini persoalannya di sini. Kokok pertama biasanya terjadi antara jam 12 dan jam 1 atau antara jam 12 dan jam 1 itu ada kokok ayam jantan yang pertama. Ya ini relatif dikit ya, jam-jam segitu orang mendengarkan kokok ayam. Nah mungkin, ya sangat mungkin Petrus tidak pernah mendengarkan kokok ayam yang pertama ini. Ya, tidak mendengarkan kokok ayam yang pertama ini. Kalau andai kata dia sudah mendengarkannya, tentu hatinya sudah galau. Dia tentu sudah terbangun hati nuraninya. Karena kan ingat perkataan Tuhan Yesus. Jadi kokok ayam yang pertama antara jam 12 sampai jam 1 itu sangat mungkin Petrus seperti orang kebanyakan tidak mendengarkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang bisa kita ambil hikmatnya atau pelajarannya untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita mengenai Petrus dan ayam jantan ini? Yang pertama, perkataan Yesus itu sangat tepat. Perkataan Yesus itu sangat tepat. Sekalipun Yesus menggunakan peristiwa alam, yaitu kebiasaan ayam berkokok, tetapi apa yang dikatakannya kepada dan tentang Petrus terjadi secara tepat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, oleh sebab itu kita juga tidak perlu meragukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang ada di dalam firman-Nya yang tertulis ini di dalam Alkitab. Kita percaya saja bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Jadi perkataan Tuhan Yesus yang tepat tentang Petrus dan ayam jantan ini seharusnya meyakinkan kita bahwa semua perkataan Yesus yang tercatat di dalam Alkitab itu pasti terbukti. Ya, ini termasuk tentang janji pemeliharaan kepada kita, janji perlindungan kepada kita. Ya, janji-janji yang sudah Tuhan Yesus katakan itu pasti terjadi. Termasuk juga perintah-perintahnya itu pasti terjadi. Kalau kita tidak melakukan, ada konsekuensinya. Bahkan juga untuk masa depan dunia ini, itu juga pasti terjadi. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Jadi kita harus mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus secara tertulis di dalam Alkitab ini. Apapun juga janji, perintah, atau tentang masa depan kita dan masa depan dunia ini, kita harus percaya. Percayalah. Percaya. Dalam situasi yang seperti ini kita juga harus percaya. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan memberikan kelegaan. Karena janjinya kan seperti itu. Mari datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji. Dan itu pasti terwujud. Oleh sebab itu di dalam menghadapi situasi yang sekarang ini, yang mungkin sangat menyusahkan diri kita, hidup kita, maka kita datang kepada Tuhan Yesus dan Dia akan memberikan kelegaan dan janji-janji yang lain. Di dalam Matius pasal terakhir, ayat terakhir, Tuhan Yesus katakan, aku akan menyertai engkau, ya, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi itu pasti terwujud. Dia akan menyertai kita. Jadi kita harus percaya akan perkataan Tuhan Yesus untuk kita bisa melangkah dengan mantap
menghadapi persoalan apapun. Karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus pasti terbukti. Kemudian yang kedua, kalau kita ingat kokok ayam jantan, berarti sesungguhnya kita ingat runtuhnya kesombongan Petrus. Kita dengar ayam jantan berkokok, entah itu di pagi hari atau menjelang siang. Itu seharusnya mengingatkan kita akan runtuhnya kesombongan Petrus yang mengatakan, wah, dia akan terus mengikut Tuhan Yesus, akan terus bersaksi bagi Tuhan Yesus, istilahnya begitu ya, akan terus setia kepada Tuhan Yesus. Ternyata dia menyangkal. Itu karena kesombongan Petrus. Itu runtuh kesombongan Petrus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, oleh sebab itu jangan kita merasa kuat. Jangan kita merasa kuat atau jauh lebih baik dari orang lain. Jangan. Ingat, Petrus pun runtuh kesombongannya. Dia tidak bisa memperlihatkan bahwa dirinya benar. Kesombongannya benar. Tidak bisa. Runtuh seketika. Jadi jangan merasa kuat. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Jangan merasa lebih baik dan tidak perlu minta kekuatan Tuhan dalam menghadapi setiap pencobaan. Ingat, ayam jantan berkokok dan Anda, saya tidak kuat. Sehingga runtuhlah apa yang kita banggakan. Jadi kita minta kekuatan Tuhan. Kita minta Tuhan melindungi kita dan menolong kita dari setiap pencobaan yang datang kepada kita. Ingat sekali lagi, Petrus dan ayam jantan itu berarti bagi kita perkataan Tuhan Yesus benar dan kita harus percaya perintahnya, janjinya tentang masa depan kita ataupun masa depan dunia. Dan ingat bahwa kita tidak boleh merasa kuat sehingga tidak memerlukan kekuatan dari Tuhan. Ingat runtuhnya kesombongan Petrus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu sudah kami pelajari. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa